Shalom para hamba Tuhan Gereja Bethel Indonesia. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Bethel Indonesia, menyambut gembira kehadiran Bapak Ibu sekalian di dalam acara sidang majelis daerah dari Gereja Bethel Indonesia di berbagai provinsi yang ada di seluruh Nusantara, bahkan di luar negeri. Tema kita pada sidang majelis daerah khusus untuk para gembala kali ini adalah menjadi gereja yang sehat dan berdampak. Akan diuraikan bagaimana kita bisa menjadi gereja yang benar-benar bertumbuh sehat dan bisa memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan yang ada. Saya juga ingin sampaikan bahwa Badan Pengurus Pusat GBI telah memberikan berbagai bahan yang baik untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia dan luar negeri. Misalnya bahan khotbah setiap minggu melalui PowerPoint yang sudah dibuat, yang juga ada bahan kelompok selnya, ada bahan pemuridan menjadi seperti Kristus. Ada 4 modul ditambah 1 lagi tentang leadership. Juga dari Departemen Pemuda dan Anak, kita telah mengeluarkan kurikulum untuk sekolah minggu yang bisa digunakan selama 4 tahun berkesinambungan. Juga bahan untuk remaja, untuk wanita, misalnya kita punya bahan wanita cakap dan berdampak, beberapa modul. Untuk para pria, bapak sepanjang kehidupan. Juga untuk keluarga ada bahan parenting. Dan berbagai bahan yang lain yang kita bisa gunakan di dalam pelayanan. Saudara bisa menghubungi ketua atau pengurus BPD masing-masing karena BPP selalu mendistribusikan semua bahan, semua buku yang bagus melalui BPD yang ada. Saya juga ingin sampaikan bahwa pada sidang majelis daerah kali ini, saudara bisa mengusulkan para pejabat GBI yang baru, Pendeta Pratama dan Pendeta Madya yang telah memenuhi syarat tata gereja, dan akan ada diklat teologi khususnya dan juga hal lain dalam pelayanan praktis baik secara online maupun secara onsite yang kemudian akan dipandu detailnya oleh Departemen Pemuridan dan Diklat Sinode GBI. Ikutilah supaya saudara yang lulus bisa dilantik pada SMD 2025. Namun saya ingatkan bahwa gereja lokal yang mengusulkan calon pejabat harus memberikan secara setia minimal 70% dari 100% persepuluhan pada periode itu ke BPP. Dan 70% ini juga merupakan syarat minimal bila di kemudian hari seseorang ingin menjadi pengurus baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dan para gembala yang setia mengembalikan persepuluhan 70% setiap tahun atau dalam satu periode mendapatkan asuransi jiwa gembala. Saya juga mendorong untuk saudara terlibat di dalam kegerakan church planting atau penanaman gereja baru menuju 10.000 GBI. Kita juga akan menggiatkan Bethel World Mission, yaitu lembaga pelatihan para misionaris baik ke dalam maupun ke luar negeri. Karena ini waktunya GBI menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita merindukan juga ada revival untuk generasi muda. 300 kota kecil dan besar di Indonesia kita doakan supaya ada kegerakan anak-anak muda yang terjadi pada periode kepengurusan BPP kali ini. Mentoring gereja-gereja juga akan dilakukan. Gereja besar minimal 300 orang anggota jemaat harus memberkati gereja kecil, harus menjadi contoh bagi gereja kecil, menolong mereka dalam berbagai bidang dan tidak menjadikan mereka sebagai cabang. Tujuannya supaya semua gereja bisa bertumbuh menjadi sehat dan berdampak. Kita juga berharap
Klinik-klinik kesehatan dengan para dokter GBI akan bermunculan di seluruh Indonesia lebih banyak lagi. Sekolah-sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMA itu akan makin berkembang sehingga akhirnya itu kita bisa membentuk Universitas Battle Indonesia. Saudara, mari kita ikuti semua sesi pembinaan dan juga rapat kerja yang ada di dalam sidang majelis daerah kali ini, dan saya berdoa, rukunlah, damai sejahteralah, karena kita mengandalkan Roh Kudus, biar ambisi pribadi ditanggalkan, biar nama Tuhan dipermuliakan. Setan tidak boleh mencuri kesempatan di tengah kita, tetapi kalau kita sehati, berkat Tuhan akan dilimpahkan. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.